Jadi time travel itu beneran ada? Masih jadi misteri sih, soalnya banyak juga yang mengklaim dirinya kalau mereka ini berasal dari masa depan. Banyak. Iya, tapi yang paling menarik nih, itu sih Bang Gondrong di tahun 1995. Anjay, gondrong doang nggak ngeband. Enggak, jadi dia ini bernama Mike Markham. Dia adalah seorang mahasiswa kelistrikan nih, yang pinternya tuh kelewatan sampai offset. Dia ini membuat eksperimen aneh dan membuat alat yang menghasilkan cahaya lingkaran yang aneh. Dia ini penasaran dan nggak tahu cahaya apa yang dihasilkan sama alat ini. Kok ada gitu? Kayak portal dimensi gitu nggak sih? Ya nggak tahu, karena penasaran dia tuh iseng lemparin bot kecil ke arah cahaya lingkaran itu. Hah? Terus? Nah tiba-tiba nih, bot itu ngilang selama sedetik dan pindah beberapa meter di dekatnya dia. Jadi otomatis kayak teleportasi dong. Karena ambisius, dia ini ngebuat alat yang lebih gede lagi, seukuran kayak manusia, dengan 168 elektromagnetik. Jadi ini perlu daya listrik yang lebih gede lagi ya? Iya, karena kekurangan biaya, dia ini nyuri beberapa trafo di Saint Joseph Light and Power di daerah Missouri. Karena ketahuan dia mencuri trafo, akhirnya dia ini dipenjara. Waduh, terus alatnya gimana? Masih aman sih, soalnya dia ini dipenjara 2 bulan. Setelah keluar nih dari penjara, kabar eksperimen Mike Markham ini mulai menyebar dan dia ini diundang ke salah satu stasiun radio. Dia ini cerita ke stasiun TV kalau dia ini sedang mengembangkan alat penjelajah waktu. Karena dia ini cerita di stasiun radio ya, banyak juga yang tertarik. Akhirnya nih orang-orang pada berdonasi buat keberlangsungan proyeknya dia. Karena basicnya dia ini kan tadi kekurangan biaya. Terus Mike memulai eksperimennya dan berpikir untuk menggunakan medan magnet berputar, sama seperti yang digunakan oleh militer Amerika Serikat nih dalam eksperimen Philadelphia. Iya, jadi eksperimen Philadelphia ini sebuah misteri percobaan kapal perang yang nggak terlihat di tahun 1943. Keren nggak tuh? Anjir, canggih juga. Terus nih, Mike Markham ini diundang lagi ke stasiun radio. Dia ini mengumumkan kalau mesin eksperimennya ini udah 98% rampung. Nah, si penyiar radionya ini nanya dong ke Mike, alat apa yang dibawa kalau Mike Markham ini melakukan perjalanan waktu? Apaan dia jawab? Bawa Indomie? Ya kagak lah, jadi dia ini cuma bawa ponselnya doang. Terus beberapa hari setelah siaran itu berlangsung ya, Mike Markham ini udah nggak ada kabar lagi. Yang pada donasi itu penasaran dong, kok nggak ada kabar. Akhirnya nih orang-orang ngedatengin rumahnya si Mike Markham. Dan dia nih nyari kemana-mana, Mike Markham itu nggak ada di sana, alias ngilang. Terus pas siaran radio berlangsung nih, tiba-tiba ada orang yang menelpon dan menceritakan kalau dia membaca surat kabar tahun 1920-an. Jadi surat kabar lama ya. Jadi sampai nelpon ini cerita, ada sebuah tragedi kalau pihak kepolisian menemukan seorang pria yang sudah mati di tepi pantai daerah California. Pria itu ditemukan sebuah tabung logam yang besar dan cukup aneh itu tabungnya. Dan tubuhnya itu terlihat hancur dengan barang asing di tangannya di tahun 1920-an. Nah, barang aneh itu diduga adalah sebuah ponsel. Padahal radio itu menyiarkan di tahun 1955. Gila. Padahal di tahun 1920-an itu belum ada yang namanya ponsel. Ya,